Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam perjalanan menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like dan tombol subscribe. Mumpung masih gratis, tak perlu bayar. Gunung Batur bertempat di wilayah Kintamani, gunung berketinggian 1717 mdpl ini dikenal sebagai gunung api yang masih aktif. Dalam ajaran Hindu, gunung tersebut dianggap sebagai sumber kesejahteraan yang wajib dilestarikan. Di tengah gemerlap kehidupan alam, terdapat sebuah desa kecil di Pulau Bali yang menjadi latar belakang cerita legenda ini. Di desa tersebut, hiduplah sepasang suami istri yang berdoa kepada Sang Hyang Widiwasa agar diberi seorang anak. Bayi istimewa yang lahir dari doa mereka bernama Kebo Iwa, yang membawa cerita mengagumkan yang tak terlupakan. Mari kita simak selengkapnya, bagaimana legenda ini menghubungkan sejarah, tradisi, dan imajinasi. Di sebuah desa di Pulau Bali yang dikelilingi oleh sawah-sawah hijau dan pepohonan rindang, hiduplah sepasang suami istri yang telah lama berharap mendapatkan seorang anak untuk melengkapi kebahagiaan mereka. Namun, meskipun hidup dalam keadaan berkecukupan dan saling mencintai, keinginan mereka untuk memiliki keturunan selalu terasa tak terwujud. Setiap hari, mereka menghaturkan doa kepada Sang Hyang Widiwasa, memohon agar diberi anugerah seorang anak. Hingga suatu hari, dalam keajaiban yang tak terduga, doa mereka didengar. Sang istri mengandung, dan dengan penuh harapan dan rasa syukur, mereka menyambut kelahiran seorang bayi laki-laki. Namun, kegembiraan mereka berlipat ganda saat menyadari bahwa bayi tersebut istimewa. Pertumbuhannya begitu cepat, dan kebutuhannya akan makanan begitu besar, seolah-olah dia telah menelanjangi kebutuhan seorang dewasa. Dia istimewa, bisik orang-orang dalam kekaguman, sementara kebahagiaan merekalah yang melebihi segala-galanya. Namun semakin hari, tubuh bayi itu tumbuh semakin besar, bahkan melebihi ukuran orang dewasa. Orang-orang di desa mulai memanggilnya dengan sebutan Kebo Iwa, sebuah nama yang bermakna paman kerbau, mengingat besarnya tubuh dan nafsu makannya yang melimpah. Kebo Iwa yang tumbuh besar dengan cepat, menjadi pemandangan yang menakjubkan dan memukau. Namun di balik keajaiban itu, tersembunyi pula kesulitan bagi kedua orang tua, yang tak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan anak mereka yang luar biasa. Mereka terpaksa meminta bantuan dari warga desa, dan dengan penuh keikhlasan, penduduk desa itu pun berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Kebo Iwa, menjadikan kebutuhan pangan anak itu sebagai tanggung jawab bersama. Meskipun Kebo Iwa merupakan anugerah bagi desa, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kehadirannya juga membawa tantangan tersendiri bagi warga. Nafsu makannya yang meluap-luap seringkali menjadi sumber kekhawatiran dan keresahan. Bagaimana tidak, jika keinginannya tidak terpenuhi, Kebo Iwa akan merusak lingkungan sekitarnya dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Rumah-rumah warga bisa hancur berantakan, pura-pura suci pun tidak luput dari amarahnya jika merasa kebutuhannya tidak tercukupi. Kebo Iwa, meskipun rakus dan pemarah, sebenarnya memiliki sisi baik yang bisa diandalkan. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa sering dimanfaatkan oleh warga desa untuk berbagai pekerjaan berat. Ia menjadi tulang punggung dalam proyek-proyek pembangunan, membantu mengangkut batu, meratakan tanah, memindahkan bangunan, bahkan membendung sungai dan menggali sumur. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, untuk mendapatkan imbalan berupa makanan yang berlimpah. Namun, di balik kerja keras dan kemurahan hatinya, ketakutan warga desa tidak pernah hilang. Terutama ketika musim kemarau datang, mereka dilanda kekhawatiran akan persediaan makanan yang semakin menipis. Bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan Kebo Iwa yang besar, sementara mereka sendiri sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari? Ketakutan akan amarah Kebo Iwa yang dapat meledak-ledak jika merasa lapar, menjadi momok yang menghantui mereka. Namun di balik ketakutan itu, mereka juga sadar bahwa Kebo Iwa adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka, dan mencari solusi yang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus merusak desa mereka. Suatu hari, dengan hati-hati dan penuh keberanian, sekelompok warga desa mendatangi Kebo Iwa yang sedang menikmati santapannya dengan rakus. Dalam keheningan yang tegang, mereka menyampaikan keluhan dan kesulitan mereka, menjelaskan bahwa banyak rumah warga yang hancur karena amukan Kebo Iwa.
Kebo Iwa, kami memahami kebutuhanmu akan makanan yang berlimpah. Namun, kami juga butuh keamanan dan kesejahteraan bagi desa kami, ujar seorang warga dengan suara gemetar. Kebo Iwa memandang mereka dengan tatapan tajam, tetapi mereka tidak gentar. Mereka menjelaskan bahwa kekurangan makanan yang dialami desa adalah akibat gagal panen yang terjadi karena kekurangan air, terutama di musim kemarau yang panjang. Namun, jika Kebo Iwa bersedia membantu mereka membuat sumur besar, persediaan air akan cukup untuk mengairi sawah-sawah dan lahan pertanian, sehingga tak akan ada lagi gagal panen dan bahan pangan akan berkecukupan. Maka dari itu Kebo Iwa, kami memohon kebaikanmu untuk membantu kami membuat sumur besar ini, kata warga meminta. Jika sanggup, kami akan memberimu makanan sebanyak yang kau inginkan, pungkas mereka dengan harapan di mata. Dengan penuh semangat dan tekad yang kuat, Kebo Iwa setuju untuk membantu warga desa dengan proyek pembuatan sumur besar tersebut. Baginya, membuat sumur hanyalah hal sepele, namun ini bisa membantu mereka yang selama ini telah memberikan makanan yang berlimpah padanya. Ia tak sabar membayangkan betapa puasnya dirinya dengan makanan yang akan diterimanya sebagai imbalan. Tanpa ragu, Kebo Iwa segera memulai tugasnya. Dia membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat amarahnya, sambil menggali tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk sumur besar tersebut. Sementara itu, warga desa dengan penuh kerjasama mengumpulkan batu-batu kapur di sekitar area galian Kebo Iwa. Ketika sumur mulai mengeluarkan air yang segar dan jernih, rasa bangga dan lega menyelimuti hati Kebo Iwa. Namun, kegembiraannya tidak berlangsung lama ketika kepala desa mendatanginya dengan berita yang mengagetkan. Kebo Iwa, sumur yang telah kau gali masih belum cukup besar untuk memenuhi kebutuhan air satu desa, ujar kepala desa dengan serius. Kebo Iwa tercengang mendengarnya. Tanpa ragu, ia langsung memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya. Dengan semangat yang semakin membara, ia terus menggali tanah, memperluas dan memperdalam lubang sumur, hingga menjadi lebih besar dan lebih dalam dari sebelumnya. Tidak peduli betapa beratnya pekerjaan itu, Kebo Iwa bersikeras untuk menyelesaikannya demi kesejahteraan warga desa yang telah memberinya begitu banyak. Setelah seharian bekerja keras, tubuh Kebo Iwa merasa begitu lelah dan lapar. Dia merasa sangat bersyukur saat melihat warga desa telah menyiapkan makanan yang berlimpah untuknya. Tanpa ragu, ia langsung menyantap semua makanan di depannya dengan penuh nafsu dan kepuasan. Rasa kenyang yang melimpah membuatnya merasa begitu bahagia, dan dalam waktu singkat, rasa lelahnya membawa Kebo Iwa ke dalam tidur yang sangat pulas. Saat malam mulai turun, desa terasa sunyi. Hanya suara gemuruh lembut angin malam yang menemani. Di kedalaman sumur yang ia gali sendiri, Kebo Iwa tertidur pulas, tanpa curiga akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh warga desa. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka mempersiapkan diri untuk menjalankan rencana mereka. Kepala desa memberikan isyarat kepada warga untuk memulai aksinya. Dengan hati yang berat namun tekad yang bulat, para warga desa mengangkat batu-batu kapur besar yang telah mereka siapkan, dan dengan tenaga yang besar, mereka melemparkannya ke dalam sumur tempat Kebo Iwa tertidur. Batu-batu itu jatuh dengan suara gemuruh, namun Kebo Iwa tetap tidur pulas, tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekitarnya. Dengan setiap lemparan batu, hati warga desa semakin terasa berat. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah tindakan terbaik yang harus mereka lakukan untuk melindungi desa mereka dari ancaman Kebo Iwa yang rakus dan pemarah. Sementara itu, di dalam sumur yang semakin dipenuhi dengan batu-batu kapur, Kebo Iwa tetap terlelap dalam tidurnya yang tak terganggu. Tidak ada yang mengetahui bahwa tidurnya itu akan menjadi tidur terakhir bagi paman kerbau yang legendaris itu. Ketika Kebo Iwa terbangun dari tidurnya dalam sumur, ia merasa sesuatu yang tidak biasa. Air dari dalam tanah terus-menerus membanjiri galian sumur, sementara batu-batu kapur besar mulai memenuhi ruangannya. Kepalanya tersedap oleh air yang masuk ke dalam mulutnya, dan dengan penuh keterkejutan, ia menyadari apa yang sedang terjadi. Namun sayangnya, saat ia mencoba bergerak, ia menyadari bahwa ia terperangkap di dalam sumur galiannya sendiri. Dengan putus asa, Kebo Iwa mencoba mengeluarkan dirinya sendiri dari sumur, tetapi usahanya sia-sia.
Rasa kenyang yang dimiliki sebelumnya hanya menambah beban di tubuhnya yang terhimpit oleh air dan batuan yang memenuhi galian. Ia merasa semakin lemah dan tidak berdaya. Di atas permukaan, warga desa merasakan dataran tanah yang menandakan kejadian buruk. Mereka menyaksikan dengan ngeri bagaimana air dari dalam sumur mulai meluap, mengalir keluar dengan derasnya, menghantam desa dan sekitarnya. Banjir besar melanda, merenggut segala yang ada di jalannya, harta benda, sawah, ladang, bahkan rumah-rumah warga. Warga desa yang panik berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Mereka berlarian menuju tempat-tempat yang lebih tinggi, meninggalkan belakang mereka segala yang mereka miliki. Beberapa desa bahkan tenggelam di bawah air, hanya meninggalkan jejak-jejak mereka yang dahulu pernah ada. Namun di tengah malapetaka ini, alam mempunyai rencana yang berbeda. Tanah yang terangkai menjadi semakin dalam dengan air banjir yang menyelubungi, dan hasilnya membentuk sebuah danau besar yang kemudian dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan, timbunan tanah hasil galian Kebo Iwa yang menumpuk, membentuk sebuah gunung yang gagah, yang sekarang dikenal sebagai Gunung Batur, menjadi tanda abadi akan kisah tragis seorang paman kerbau yang menjadi legenda di desa tersebut. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai titik ini. Semoga kita semua terinspirasi oleh warisan yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Sampai jumpa dan salam Nusantara.